Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinita Sari Widya dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan PSIK 4A kelompok A5. Di sini saya akan menyampaikan video mengenai BBL atau pemeriksaan bayi baru lahir. Baik, langsung kita mulai saja untuk pemeriksaan BBL atau bayi baru lahirnya. Sebelum memulai tindakan, saya akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Jadi untuk yang pertama itu adalah pemeriksaan Apgar Score. Jadi Apgar Score itu ada 5 pemeriksaan berarti ya. Baik, jadi untuk yang pertama itu adalah pemeriksaan Apgar Score. Jadi Apgar Score ini A itu adalah untuk melihat warna kulit dari bayi tersebut. Jadi ada 3 penilaian, ada 0, ada 1, ada 2. Kalau misalkan 0 itu dia seluruh badannya itu kebiruan. Nah, kalau misalkan 1 itu hanya eksternitasnya saja yang kebiruan tapi badannya merah. Kalau 2 itu seluruh anggota badannya itu warnanya merah. Itu untuk A. Lalu yang kedua itu adalah P. P itu adalah kita mengecek nadi atau denyut nadi, denyut jantung bayi. Jadi kita bisa mengeceknya itu di apex, di bawah payudara, dan di sebelah kiri itu untuk memeriksa denyut jantung bayi menggunakan stetoskop. Ya, menggunakan stetoskop. Nah, lalu yang ketiga itu G. G itu adalah reaksi atau respon. Jadi kita melihat dari reaksi atau dari responnya si bayi ini, apakah dia aktif, apakah dia menangis kencang. Itu ketika dia aktif dan menangis kencang, dia mendapatkan 2 skor untuk setiap pemeriksaannya. Lalu berikutnya yang keempat itu adalah activity atau aktivitas. Jadi biasanya bayi itu dia akan melakukan fleksi dan ekstensi. Nah, jika seorang bayi melakukan fleksi dan ekstensi berarti dia mendapatkan 2 skor lagi. Nah, lalu yang kelima dari Apgar Score itu adalah R. R itu adalah respirasi. Jadi dari respirasi ini kita lihat apakah respirasinya itu respirasinya itu bagus atau enggak. Jadi kita menilainya itu dari tangisan si bayi ini. Jadi kalau misalkan dia menangisnya kencang berarti respirasi dia baik. Nah, lalu untuk pemeriksaan berikutnya ada 2 poin lagi, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan fisik dan yang kedua adalah pemeriksaan refleks. Nah, untuk pemeriksaan fisik ini kita memeriksanya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nah, lanjut untuk poin yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Jadi untuk pemeriksaan fisik kita harus memeriksa kepala dulu. Jadi bagian kepala ini kita melihat suturannya atau ada fontanelnya juga biasanya di bagian kepala. Nah, terus kita lihat, kita raba apakah ada kelainan atau tidak. Nah, lalu setelah bagian kepala, kita lanjut ke bagian mata. Kita lihat apakah di bagian matanya itu ada kelainan atau tidak. Lalu kita setelah ke mata, kita lanjut periksa ke hidung. Di hidung kita lihat juga bagaimana pernafasannya, hembusan nafasnya, lalu apakah ada kelainan atau tidak. Lalu setelah ke hidung, kita lanjut ke mulut. Nah, setelah di mulut ini kita juga lihat apakah ada kelainan atau tidak di mulutnya. Seperti itu. Lalu setelah ke mulut, lanjut ke telinga. Kita lihat di telinganya itu ada kelainannya atau tidak, apakah bentuk telinganya itu sempurna atau tidak. Kita lihat juga apakah ada kekurangannya gitu ya. Lalu setelah ke telinga, kita lanjut ke pemeriksaan di leher. Nah, lanjut ke leher. Jadi di leher itu dia biasanya ada skin fold. Jadi skin fold itu kayak kerutan gitu di leher. Jadi biasanya itu bayi itu pasti kayak nggak kelihatan, kayak nggak punya leher. Nah, ini kita cek apakah ada kelainan pada lehernya. Itu harus dicek. Nah, lalu berikutnya setelah pemeriksaan ke leher, kita lanjut pemeriksaan ke tangan dan ke jari-jari tangan. Nah, biasanya kita lihat ini ada fleksi ekstensinya. Nah, lalu di jari itu biasanya dia ada kita cek apakah jarinya ada 5. Biasanya ada bayi yang mengalami polidactyly atau syndactyly. Jadi jarinya itu lebih dari 5 atau jarinya kurang dari 5, itu juga bisa terjadi pada bayi. Nah, lalu setelah ke tangan kita lanjut ke dada. Jadi untuk dada ini kita coba, kalau bayi itu biasa kita pencet sedikit gini, jadi bagian payudaranya pasti akan mengeluarkan ASI karena bawaan juga. Nah, lalu setelah ke dada ini kita juga cek untuk TTV-nya, tanda-tanda vitalnya. Jadi kayak tadi memeriksa denyut nadi di apex bawah payudara kiri. Nah, lalu setelah ke dada kita lanjut ke perut. Jadi di perut itu kita akan mengecek
tali pusarnya, apakah ada kemungkinan infeksi atau tidak pada tali pusarnya. Lalu berikutnya lanjut ke pemeriksaan di bagian punggung. Jadi di bagian punggung ini kita harus raba apakah ada kelainannya atau tidak. Kita pegang untuk tulang-tulangnya di sini. Lalu setelah bagian punggung kita akan memeriksa bagian genitalia. Nah, bagian genitalia ini kita memeriksa kalau laki-laki itu kita lihat apakah skrotumnya udah turun atau belum. Tapi kalau untuk perempuan, untuk labia mayora dan labia minora pasti akan lebih menonjol. Seperti itu. Lalu kita juga akan mengecek anusnya, apakah ada anusnya atau tidak, ada kelainan atau tidak. Lalu setelah pemeriksaan di genitalia, kita akan memeriksa untuk jari kaki dan kakinya juga. Jadi untuk fleksi dan ekstensi juga. Lalu untuk jari kaki kita lihat seperti yang tangan tadi, apakah ada kelebihan jari atau tidak. Seperti itu, ada yang kelebihan atau kurang jarinya. Nah, lalu selanjutnya setelah pemeriksaan fisik kita akan melakukan pemeriksaan antropometri. Jadi untuk antropometri yang pertama kita akan mengukur berat badan si bayi terlebih dahulu. Jadi ada alatnya, itu seperti ini, seperti tempat tidur gitu. Dan itu harus diberi alas supaya bayi tidak terkena hipotermi. Nah, lalu atau jika tidak ada alas bisa memberikan baju kepada si bayi. Nah, lalu kita akan ukur berat badan bayi. Biasanya untuk bayi yang normal sekitar 2.500 sampai 4.000 gram. Lalu berikutnya kita akan mengukur panjang badan bayi. Dan panjang badan bayi normalnya itu 46 ke atas, sekitar segitu. Lalu setelah panjang badan bayi kita harus mengukur lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar perut juga. Untuk pengukuran lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar perut, dan lingkar dada kita bisa menggunakan Medline ini ya untuk mengukurnya, menggunakan Medline. Nah, kalau untuk lingkar kepala itu kita melewati dari frontal ke oksipital. Lalu untuk lingkar dada itu harus melewati payudara. Lalu untuk lingkar perut itu harus melewati pusar. Tapi kalau misalkan seorang bayi yang masih ada pusarnya, kita bisa di antara pusar itu aja. Jadi kayak kita kira-kira aja untuk panjangnya untuk lingkar perutnya seberapa. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan TTV. Jadi untuk pemeriksaan TTV itu ada pemeriksaan suhu dan pemeriksaan nadi. Jadi untuk pemeriksaan nadi biasanya itu diwakilkan atau bisa menggunakan pemeriksaan denyut jantung bayi. Yang tadi kita periksanya di bawah payudara, di apex yang bagian kiri, itu menggunakan stetoskop. Lalu kita bisa mengukur suhunya, kita bisa menggunakan ini atau menggunakan termometer yang ada di rumah sakit tersebut. Untuk denyut jantung bayi itu normalnya dia lebih dari 100 gitu ya, lebih dari 100. Dan untuk pemeriksaan TTV pada bayi ini tidak ada pemeriksaan tekanan darah, karena memang hanya bisa diperiksa adalah nadi dan untuk denyut jantungnya saja. Nah, lanjut berikutnya itu adalah pemeriksaan poin 2. Jadi pemeriksaan poin 2 itu adalah pemeriksaan refleks. Jadi untuk pemeriksaan refleks ini yang pertama adalah refleks Moro. Untuk refleks Moro ini jadi refleks untuk mengagetkan bayi. Jadi kita bisa menjatuhkan bayi. Maksudnya kayak kita mengangkat sedikit lalu kita menjatuhkannya. Apakah dia memberikan refleks dia refleks kaget. Jadi refleks kagetnya itu dia akan tangannya itu akan membentuk seperti ini, akan seperti huruf C gitu ya. Atau bisa juga kita dengan menggebrak meja di sekeliling bayi supaya dia memberikan respon kaget. Lalu yang kedua itu adalah refleks rooting. Jadi refleks rooting itu kita akan meletakkan jari kita di dekat bibir bayi, jadi mau di kanan atau di kiri. Nanti ketika kita meletakkan itu maka bayi akan memberikan refleks, dia akan menengok. Misalkan kita meletakkannya di kiri maka dia akan memberikan refleks, dia akan menengok ke kiri. Nah, lalu untuk berikutnya adalah refleks kita akan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Misalkan kita menggunakan dot, lalu kita akan memasukkannya ke mulut si bayi itu, nanti dia akan memberikan refleks menghisap atau sucking. Lalu setelah sucking adalah refleks swallowing atau menelan. Oke, jadi selanjutnya adalah pemeriksaan respon berkedip. Jadi untuk respon berkedip kita menggunakan senter. Kita akan menyenteri matanya. Biasanya normalnya itu ketika bayi di senterin kayak gini matanya,
dia akan memberikan respon berkedip. Nah, lalu setelah itu kita juga akan mengecek untuk pupilnya. Kalau misalkan itu juga menggunakan senter. Kalau misalkan kita senterin gini matanya, dia pasti akan pupilnya itu akan melakukan mengecil gitu. Nah, setelah pupil kita juga akan memeriksa glabella. Jadi glabella itu di sini. Itu glabella. Nah, itu kita bisa menyentuhnya seperti ini. Nah, biasanya kalau normalnya kalau glabella itu kalau misalkan dia digituin, dia pasti akan menutup matanya. Normalnya seperti itu. Jadi untuk berikutnya itu adalah refleks tonic neck. Kalau tonic neck itu ketika kita mengangkat tangan bayi, maka kepalanya juga akan ikut terangkat. Nah, lalu berikutnya adalah refleks palmar grasp. Itu kita akan meletakkan jari kita di telapak tangan si bayi, maka dia akan memberikan respon menggenggam. Nah, lalu setelah ke palmar, lanjut ke plantar atau di kaki. Jadi di kaki itu kita akan meletakkan jari kita di kakinya, maka si bayi yang normal ini akan memberikan respon jari kakinya itu akan seperti menggenggam. Jadi seperti ini, akan seperti ini nantinya. Nah, lalu berikutnya itu adalah respon merangkak. Jadi kita akan mentelungkupkan bayi seperti ini, lalu kita tahan bagian dadanya, maka dia akan memberikan respon seperti merangkak. Nah, lalu berikutnya adalah stepping. Jadi untuk stepping ini kita seperti mengangkat badan bayi seperti ini. Lalu kaki dia akan melakukan gerakan refleks seperti berjalan. Nah, lalu refleks berikutnya adalah refleks Babinski. Jadi untuk Babinski kita akan menggunakan alat seperti kuas misalkan, lalu kita membentuk huruf L pada kaki bayi. Maka jika ia normal, maka dia akan memberikan refleks seperti menggenggam, seperti ini kakinya. Nah, lalu setelah Babinski itu berikutnya adalah langsung refleks breaking reflex. Jadi breaking reflex itu kita akan memberikan cahaya senter ke mata, maka dia jika normal dia akan memberikan refleks menutup mata. Lalu berikutnya adalah yawming reflex. Jadi yawming reflex itu bayi yang normal itu pasti dia akan memberikan respon menjerit, jadi dari nangisnya. Lalu berikutnya adalah swimming reflex. Jadi swimming reflex itu bayi ketika dimasukkan ke air gitu, dia akan memberikan refleks seperti berenang. Nah, berikutnya adalah refleks ekstruksi. Jadi untuk refleks ini kita akan memasukkan spatel atau jari kita ke mulut bayi. Nah, nanti kita akan meletakkan spatel atau jari kita di atas lidah bayi, maka bayi akan memberikan refleks untuk mengeluarkan lidahnya. Lalu berikutnya adalah refleks turtle. Jadi untuk refleks turtle ini kita melakukan tindakan seperti tepuk tangan seperti ini di atasnya bayi, maka dia akan memberikan respon fleksi dan ekstensi pada jari tangan. Lalu untuk yang terakhir adalah refleks neck wrapping. Itu refleksnya itu apabila kita memiringkan kepala bayi itu ke kanan atau ke kiri, maka badan bayi juga akan mengikuti. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai pemeriksaan BBL atau pemeriksaan bayi baru lahir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.